Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Perkenalkan, saya Karnilan Lestari Ningsisam, Magister Ilmu Kebidanan, NIDN 11306941. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu dosen kebidanan di Politeknik Borneo Medistra. Izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Sesuai bidang ilmu yang saya dalami, yaitu asuhan kebidanan, dalam riwayat pengajaran saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan nifas, dan pengantar asuhan kebidanan. Mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam pembelajaran ini adalah mata kuliah inti dalam program studi D3 Kebidanan, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, dan dalam proses pembelajaran di kelas secara offline maupun secara online. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan merupakan mata kuliah wajib dan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep sikap dan keterampilan serta hasil evidence based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi, serta pendokumentasiannya. Capaian pembelajaran lulusan atau prodi pada mata kuliah ini ditetapkan yaitu menguasai teori aplikasi ilmu pengetahuan midwifery science dan praktek asuhan kebidanan atau midwifery practice yang berfokus pada perempuan selama siklus kehidupannya. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan secara holistik, komprehensif, dan berkesinambungan, informasi, relasi, proses asuhan sepanjang siklus reproduksi perempuan, dan mampu melakukan deteksi dini pada masa pranikah dan masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, serta kesehatan reproduksi. Serta untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa diharapkan mampu menguasai teori aplikasi ilmu kebidanan atau midwifery science dan praktik asuhan kebidanan atau midwifery praktis pada kehamilan. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan pada asuhan kehamilan. Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan secara holistik, komprehensif, dan berkesinambungan selama masa kehamilan, serta mampu melakukan deteksi dini pada masa kehamilan. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan pada teori, tapi kami memadumadangkan dengan studi kasus dan praktek di laboratorium, agar sesuai dengan kebutuhan stakeholder, siap kerja dan siap usaha. Pokok pembahasan yang pertama yaitu anamnesa pada ibu hamil, selanjutnya proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam masa kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, konsep dasar asuhan kehamilan, melaksanakan pelayanan awal minum pada situasi bencana, mendeteksi penyulit dan komplikasi kehamilan, serta asuhan kebidanan sesuai perkembangan kehamilan. Kemudian untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu luring atau offline dengan metode pembelajaran studi kasus, games pada nirpot, focus group discussion, role play, dan praktek di laboratorium kebidanan. Pada mata kuliah ini, aspek penilaiannya terdiri dari beberapa poin, antara lain yang tertinggi adalah ujian akhir semester yaitu 40%, kemudian ujian tengah semester 20%, untuk tugas, kehadiran, sikap, dan praktik masing-masing 10%. Demikian penjabaran mata kuliah terkait asuhan kebidanan kehamilan dan berikut cuplikan pembelajaran dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu.
sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, materi hari ini adalah materi lanjutan dari pertemuan ke-13. Hari ini pertemuan ke-14. Sebelumnya kita mempelajari penyulit dan komplikasi kehamilan pada kehamilan muda di minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Silahkan Putri Amelia. Baik, materi pada pertemuan sebelumnya membahas terkait tanda-tanda dini, bahaya atau komplikasi ibu dan janin masa kehamilan muda yang terdiri dari perdarahan pervaginam, yaitu abortus, mulai hidatidrosa, kemudian hipertensi gravidarum, dan nyeri perut bagian bawah, yaitu kehamilan ektopik terganggu. Oke, baik sekali ya. Berarti masih mengingat materi-materi di minggu lalu, yaitu yang pertama abortus, di mana abortus sendiri terbagi menjadi beberapa ya, yaitu abortus incomplete, abortus complete, imminent, dan lain sebagainya. Seperti juga perdarahan yang lain yaitu mulahidatidosa atau hamil anggur ya. Alhamdulillah masih ingat. Kemudian selanjutnya hiperemesis gravidarum yang mual muntah berlebihan dan mengganggu aktivitas. Dan yang terakhir adalah kehamilan ektopik terganggu atau janinnya bertumbuh di luar yang seharusnya atau di luar dari kafum uteri. Baik, kita lanjut ya untuk pertemuan di hari ke-14 ini atau di minggu ke-14 ini. Nah, setelah pertemuan hari ini, adik-adik diharapkan mampu nih mendeteksi tanda-tanda dini bahaya atau komplikasi ibu dan janin pada kehamilan lanjut. Kalau sebelumnya adalah kehamilan muda, ini kehamilan lanjut atau di usia 28 minggu ke atas atau trimester akhir ya, di trimester 3. Coba kita lihat apa saja. Yang pertama ada solusio plasenta. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kedua yaitu plasenta previa. Dan yang terakhir yaitu preeklamsia. Baik, kita menuju ke materi yang pertama. Di sini ada solusio plasenta. Pengertiannya yaitu terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya. Jadi plasenta harusnya melekat sempurna di endometrium. Harusnya seperti itu. Tetapi dengan adanya solusio plasenta ini, dia terlepas. Terlepasnya baik itu dari pinggir atau dari tengah. Nah, itu yang menyebabkan perdarahan. Selanjutnya, ada juga pengertian lain. Implantasinya pada korpus uteri sebelum bayi lahir. Harusnya plasenta itu lahir di kala 3 ya, kala 3 adik-adik. Jadi kalau misalnya plasenta lepas itu di kehamilan maka itu tidak normal dan menyebabkan tanda bahaya pada ibu hamil. Jadi kita harus memperhatikan tanda-tanda tersebut jika terjadi di kehamilan lanjut atau di kehamilan trimester 3. Nah, ini ada beberapa klasifikasi. Ini solusio plasenta partialis. Nah, partialis ini hanya sebagian yang terlepas. Hanya sebagian yang terlepas ya kan. Ini kafum uteri. Dia nempel nih. Dia terlepas sebagian entah di sampingnya nih. Terlepas sebagian. Partialis namanya. Kemudian ada solusio plasenta totalis. Dia terlepas keseluruhannya yang nempel hanya bagian-bagian dari desidua basalisnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan yang paling parahnya kalau ini tidak keluar, ada solusio plasenta dia tidak keluar darah. Akhirnya tidak ketahuan ternyata plasentanya sudah lepas. Baru ketahuan setelah ada gawat janin, setelah ibunya shock karena kan keluar terus darah dari bekas implantasi plasenta itu. Terus ada prolapsus plasenta. Ini kalau plasentanya sudah lepas, kemudian desidua basalisnya semuanya sudah lepas dan akhirnya turun ke bagian serviks. Dan dia bisa pada saat VT itu teraba. Vaginal torsion itu teraba. Oh, ini apa penumbungan apa? Ternyata penumbungannya adalah
plasenta. Ini yang paling parah dari semua klasifikasi solusio plasenta. Gejalanya mari kita lihat ya. Yang pertama, perdarahan pervaginan yang berwarna kehitam-hitaman. Nah, kenapa berwarna kehitam-hitaman? Karena tadi pada saat terlepas dia tertahan dulu di dalam nih, tertahan dulu darahnya. Nah, setelah itu baru dia perlahan keluar. Jadi darahnya kan cairan ya, itu darah ya. Dia mencari celah untuk keluar setelah terkumpul. Akhirnya darahnya berwarna kehitaman, tidak segar. Karena dia terkumpul dulu. Jadi kalau melihat ada pasien datang ke adik-adik, saya ada perdarahan warnanya kehitam-hitaman. Terus kita mulai curiga nih di situ. Terus ada tanda lain, yaitu perut mendadak sakit terus-menerus karena adanya kontraksi. Ada kontraksi, nah itu kita mulai curiga, oh pasti ini dia adalah solusio plasenta. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut lagi ya. Ada perdarahan lain, apa itu? Plasenta previa. Kalau solusio plasenta dia terlepas, kalau plasenta previa kita lihat untuk penjabarannya, yaitu implantasinya pada segmen bawah rahim. Harusnya kan sudah tahu yang anatominya, pada saat plasenta menempel itu harusnya di endometrium, bukan di segmen bawah rahim yang bagian dekat serviks ya. Segmen bawah rahim itu yang dekat bagian serviks. Nah, kalau dia tertanam di situ, pada saat kan kehamilan itu bertambah besar ya, bertambah gede. Pada saat rahim itu menipis, melebar, akhirnya terjadi pergeseran. Dia tetap nempel di situ, cuman yang sobek itu sinusnya. Tapi bukan plasentanya, sinusnya ada robek sedikit. Karena dia bergerak menipis kan. Kalau pada saat hamil menggede, perut itu kan melebar. Nah, akhirnya itu terus menipis dan melebar. Itu yang kalau dia berdarah dengan adanya tadi robekan sinusnya, tapi tetap nempel, dia tidak terlepas. Paham ya sampai sini? Oke, kita lihat jenis-jenisnya. Ada plasenta previa totalis, kita lihat semua ya. Totalis itu dia nutup semua. Ini misalnya serviks, plasentanya nempel atau implantasi di sini. Dia tertutup total. Kemudian parsialis, dia hanya mengenai sedikit bagian serviks. Marginalis itu naik dikit lagi, letak rendah, dia tidak sampai ke serviks. Kita lihat gambarnya. Ini yang totalis, yang paling ujung sini. Dia menutup sempurna di bagian serviks ya. Ini yang disebut dengan plasenta previa totalis. Kemudian parsialis dia ini saya bilang agak mengenai sedikit bagian serviksnya. Mengenai sedikit ostium interna uterinya. Nutupin nih, kalau pas VT kan di serviks masuk itu ke kentara. Masih ada teraba bagian dari plasenta. Ini. Bisa ngelihat? Nah, kemudian yang di sini dia tidak tertutupin tapi mendekatin ostium uteri internanya, mendekatin. Nah, kalau yang di sini dia masih agak ke atas, tapi dia harusnya di bagian kavum uterinya tertanam, tapi dia ini tertanamnya di segmen bawah rahim. Nah, ini tadi karena terjadinya pembesaran perut, akhirnya menipis di bagian rahimnya atau uterusnya, dan yang tadi sinusnya ada robek sedikit tapi tidak terlepas. Ya, membedakannya dengan solusio tadi. Dan kita lihat gejalanya apa aja, perdarahan tanpa nyeri. Karena dia tidak terlepas si plasentanya ini. Kemudian dia pada saat dia terbentuk nih, kan plasenta terbentuk itu pada saat M1 ya. Nah, sebenarnya dia sudah nempel. Ada yang nempel memang terjadi di kehamilan awal muda atau di kehamilan TM1. Dia nempel di segmen bawah rahim. Cuman bertambahnya usia kehamilan kan harusnya ke atas. Nah, itu dia tidak terlalu terdeteksi kecuali dia ada perdarahan. Nah, dia di pintu atas panggul, atau karena janinnya masih belum turun di pintu panggul, akhirnya si plasenta ini masih di situ-situ aja. Atau tidak bergerak. Di bagian segmen bawah rahim aja tertempelnya atau terimplantasinya. Seperti itu ya.
Nah, perdarahan sebelum bulan ke-7, sama seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya plasenta previa ini bisa terjadi di TM awal. Cuman yang paling sering adalah di TM3. Perbedaannya apa? Kalau misalnya di awal-awal kehamilan itu masih bisa bergerak karena pertumbuhan pembesaran janin. Tapi kalau dia sudah di TM3, apalagi dia sudah mau aterem, itu untuk bergeraknya semakin besar lagi agak kurang susah ya. Nah, kadang juga ada yang memikirkan membuktikan bahwa ini abortus atau tidak. Nanti kalian melihatnya dari tanda-tandanya. Kalau abortus kan sudah pasti ada pengeluarannya. Kemudian tidak jarang perdarahan per vagina. Nah, tadi kalau misalnya dia tidak ada robekan sinusnya tadi, dia tidak akan terjadi perdarahan. Tapi kalau ada robekan, otomatis dia akan perdarahan. Kan ada beberapa bagian dari plasenta previa ini, ada yang total menutup, kemudian ada yang hanya parsial, dan ada yang marginal maupun yang tidak sampai ke menutupin, yaitu segmen bawah rahimnya aja ditempelin oleh plasenta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Amanda dulu, silahkan. Izin bertanya Ibu, apakah ada perbedaan mendasar terkait abortus dan plasenta previa saat terjadi perdarahan di usia kehamilan 7 bulan? Oke, di usia kehamilan sebelum 7 bulan ya. Yang di sini di usia kehamilan sebelum 7 bulan, yaitu gini, kalau misalnya dia abortus, sama-sama kan keluar darah. Kalau dia ada abortus, keluar darahnya, abortus itu adalah kehamilannya sudah terancam atau kita sebutnya keguguran. Dia sudah keluar bisa sebagian dari sel janinnya atau bisa keseluruhan. Ada juga itu untuk menentukan, dia perdarahannya kita tanyain, Ibu ada keluar stolser nggak Bu? Kita bisa kayak gitu. Atau ada gumpalan-gumpalan nggak Bu keluar? Kita bertanya ke pasiennya seperti itu. Dan itu di usia 20 mingguan ke bawah. Kalau yang dia plasenta previa di usia seperti itu, kita cek lagi ada perdarahan atau tidak untuk memastikannya di USG. Oh, kalau misalnya janinnya masih ada, ternyata letak posisi plasentanya itu di segmen bawah rahim atau sampai menutupi osteomotor interna, maka berarti itu adalah plasenta previa untuk menegakkan diagnosa pastinya. Tapi pasti sama-sama perdarahan. Cuman kalau untuk kita yang tidak bisa USG atau tidak tahu dengan USG, maka kita boleh nanya ada keluar gumpalan atau tidak. Karena kalau tidak terjadi pengeluaran gumpalan berarti bukan itu plasenta previa. Seperti itu ya. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya di Mufidatul ya. Kita lanjut dulu. Oke, mari kita masuk di preeklamsi. Ini yang pembahasan ketiga terkait deteksi dini untuk kehamilan tua atau kehamilan lanjut. Yaitu preeklamsi. Ini kondisi di mana kehamilannya ditandai adanya disfungsi plasenta. Dan respon maternal terhadap adanya inflamasi. Jadi ada inflamasi yang terjadi. Karena apa? Karena adanya peningkatan tekanan darah. Nah, kalau di preeklamsi itu kita fokusnya ngelihat tekanan darahnya. Ini apakah ada peningkatan tekanan darah atau tidak. Kalau ada peningkatan darah, kemungkinan akan ada terjadi yang tadi adanya inflamasi. Inflamasi di mana? Bisa terjadi di hati, kemudian bisa terjadi juga di ginjal, kemudian di jantung. Ya, apa yang terjadi di jantung? Apabila tekanan darah meningkat, otomatis kerja jantung kan overload. Nah, akhirnya itu bisa menyebabkan gagal stroke dan lain sebagainya atau gagal jantung. Kalau di ginjal, kalau misalnya dia karena ini inflamasi pada endotel, ada inflamasi dan ada penggumpalan, akhirnya pada saat aliran darah ke ginjal itu berkurang, akhirnya filtrasinya berkurang dan bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi itu memang preeklamsi ini kalau baiknya harus segera dideteksi. Walaupun misalnya sudah ada hipertensi, belum ada protein urin, wajib segera diperiksa lebih lanjut dan ditangani lebih lanjut. Ini ada beberapa kriteria, ada pembagiannya ya. Ada yang pertama, kalau tekanan darahnya di atas 140 per 90 mm hitogram (mHg),
Dan ini protein urinnya biasanya kita pakai stick atau bisa pakai pengukuran yang pakai lab ya. Nah, kalau ini kan yang dipstick itu biasanya kita sendiri yang cek. Kalau yang lab biasanya ke analis. Nah, ini kalau dia positif 1 disebut preeklamsi atau orang sebutnya juga preeklamsi ringan, hanya keadaan ringan. Nah, bagaimana yang berat? Kalau dia tekanan darahnya di atas 160 per 100 mm Hg. Protein urinnya itu sudah positif 2. Ini disebut preeklamsi berat. Jadi nanti adik-adik kalau mendapat keadaan seperti ini wajib segera ditangani. Tadi mau bertanya tadi ya, silahkan. Terkait preeklamsi, bagaimana dampak bagi ibu hamil dan janin jika preeklamsi itu sendiri tidak tertangani? Oke, jadi kalau misalnya preeklamsi ini tidak tertangani, terima kasih ya pertanyaannya, akan terjadi yang namanya eklamsi. Eklamsi itu kejang si ibunya. Nah, kalau tidak tertangani dengan baik, kejang akhirnya bisa koma. Koma takutnya terjadi meninggal. Jadi sebelum terjadi eklamsi, kita harus mendeteksi dini nih si preeklamsi supaya tidak terjadi yang namanya eklamsi. Kan bahaya untuk ibunya. Selain itu tadi dia akan berpengaruh pada jantung sama ginjal yang seperti saya sebutkan tadi. Selanjutnya untuk janin, bisa janinnya fetal distress. Jadi janinnya karena tekanan darahnya ibunya tidak bagus atau tidak normal, maka akan terjadi fetal distress. Jadi detak jantung janinnya tuh bisa terlalu cepat. Seperti itu. Ya, terima kasih juga. Ada lagi yang bertanya? Oke, sudah cukup paham? Baik. Nah, untuk jika sudah cukup paham, apabila ada yang ingin membaca lebih lanjut, ini ada beberapa referensi yang digunakan. Ini saya sendiri yang menulis dan beberapa dosen lainnya terkait asuhan kebidanan kehamilan. Adik-adik bisa lihat di perpustakaan bukunya ya. Nah, terus ada lagi buku-buku yang lain. Nah, untuk mengetahui apakah adik-adik benar-benar paham seperti yang adik-adik katakan, maka kita uji coba dengan bermain games ya. Silahkan dibuka nearpotnya. Ini kode kelasnya T2R9L. Sudah? Sudah 13 ya, sudah ready semua. Kita mulai, silahkan fokus ke HP masing-masing. Di situ akan ada pertanyaannya, waktunya semuanya 1 menit, tiap soal dan 3 soal untuk asesmen hari ini. Untuk mengetahui apakah adik-adik benar paham terkait materi hari ini. Saya mulai. Ya, kita lihat siapa yang paling cepat dan yang paling cepat menyelesaikan. Oh, nilainya Rani paling atas ya, 2.366 poin. Di situ terlihat juara 1 siapa? Di HP-nya. Juara 1-nya dilihat nih, ada Rani ya, juara 1, juara 2 Nur Halimah, juara 3 Nurlianti. Berarti dari rata-ratanya cukup paham ya materinya. Berarti nanti kalau ada soal lanjutan, adik-adik sudah memahami dan bisa menjawab dengan tepat. Baik, terima kasih.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikianlah video pembelajaran untuk mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Semoga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan ilmunya dapat diterapkan di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.